would happen if you gave a human being Lidocaine? Your legs could go numb? Please, Mom! Mom! No! No! You need me. Di awal film, diperlihatkan suasana menegangkan di ruang operasi, di mana seorang bayi baru saja lahir dengan kondisi prematur. Para dokter pun berusaha menyelamatkan sang bayi. Sementara di ruangan lain, terlihat seorang wanita terbaring lemah bernama Diana. Tak lama, ia dibawa oleh seorang perawat menuju ruang inkubator untuk melihat bayinya yang dipasangi peralatan medis. Diana sangat terpukul melihat kondisi bayinya yang sedang kritis. Hingga akhirnya terlihatlah salinan yang memperlihatkan beberapa penyakit serius pada sang bayi. 17 tahun berlalu, kita akan melihat perkumpulan para ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Mereka saling berbagi cerita mengenai anak-anak mereka yang akan melanjutkan pendidikan. Suasana terlihat menyenangkan sekaligus mengharukan. Namun ada satu ibu yang tidak terlalu antusias, di mana ia terlihat tenang di antara para ibu yang bergembira. Karena anak-anak mereka akan menjalani kehidupan di dunia luar, dan wanita itu adalah Diana. Karena tak ingin terlihat minder, Diana pun mengatakan bahwa anaknya adalah gadis yang pintar dan sangat mandiri. Padahal kenyataannya, ia tidak pernah mengizinkan putrinya keluar dari rumah tanpa dirinya. Hingga diketahui, bayi prematur itu kini telah berumur 17 tahun dan diberi nama Chloe. Hidupnya tidak seperti remaja pada umumnya. Saat orang-orang bergerak bebas, ia malah bergantung pada kursi roda dan hari-harinya selalu berurusan dengan pengobatan medis. Kehidupan Chloe sangat tertutup. Selama hidupnya, ia hanya keluar beberapa kali. Itu pun selalu bersama sang ibu. Chloe tidak memiliki ponsel, hingga ia pun tidak terlalu mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Ketika Chloe bertanya soal dunia luar, ibunya selalu beralasan bahwa kehidupan dunia luar itu sangat berbahaya dan belum saatnya Chloe mengetahuinya. Dan kehidupan seperti inilah yang dijalani Chloe setiap harinya. Bahkan setiap hari, ia harus memeriksa gula darahnya karena sejak kecil ia menderita diabetes. Bahkan Chloe menderita penyakit asma yang sangat mengganggu, sehingga inhaler selalu tergantung di kursi rodanya. Selama 17 tahun, Diana merawat Chloe dengan penuh perhatian. Sebagai seorang ibu, Diana tak pernah lelah mengurus semua kebutuhan putrinya. Bahkan ia mengajarkan ilmu pendidikan di rumah, karena sang putri tidak pernah merasakan sekolah formal. Meskipun punya keterbatasan, namun Chloe tidak merasa minder. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Ia mempelajari banyak hal, seperti merakit komputer dan mampu memperbaiki barang-barang elektronik. Meski dirinya termasuk anak yang pintar, namun ia belum puas sebelum menerima surat dari universitas impiannya, yaitu University of Washington, di mana Chloe telah mendaftar di kampus itu, dan setiap hari ia selalu menunggu tukang pos datang membawa surat yang ia nantikan. Namun hari berganti bulan, surat yang ditunggu-tunggu tak pernah datang. Hey Chloe, mail's here. I told you, if there's even one college letter, I will close my eyes and deliver it straight to you. Malam harinya, Diana turun ke ruang basement. Di sana ia memutar video lama Chloe saat masih kecil. Ia tersenyum tipis dengan segelas anggur di tangannya. Namun pertanyaannya, apakah Diana sedang bernostalgia atau justru berusaha menyembunyikan luka lama yang belum sembuh? Esok hari saat sedang belajar di ruang tamu, Chloe mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia pun mendorong kursi rodanya melihat siapa yang datang. Chloe berharap yang datang itu adalah tukang pos. Namun ternyata yang datang itu adalah sang ibu yang baru pulang berbelanja. Hi. Hey. Hi, Dr. Kasabian. Could you give me 1 second? I'm terrible. Saat Diana sedang menelpon seorang dokter, Chloe diam-diam melihat barang bawaan ibunya. Ia mengambil beberapa permen coklat. Namun Chloe merasa ada yang aneh
di mana ia menemukan sebotol kapsul berwarna hijau dengan tertulis nama ibunya. Chloe pun penasaran, karena menurutnya sang ibu selalu terlihat sehat. Lalu ia pun merasa bingung kenapa ibunya mengkonsumsi kapsul itu. Malam harinya, seperti biasa, Diana memberikan obat yang akan diminum Chloe. Namun Chloe terkejut, di mana kapsul yang akan ia minum itu adalah kapsul yang ia lihat tadi siang, bertuliskan nama sang ibu. I thought this was yours. Mine? Had your name on it. Melihat Chloe yang takut meminum obatnya, Diana pun menjelaskan bahwa kapsul itu sebenarnya untuk Chloe dan nama ibunya itu hanya sebagai tanda. Chloe tidak usah ragu karena kapsul itu telah berdasarkan resep dokter. Karena percaya pada ibunya, Chloe pun akhirnya meminumnya, meski sebenarnya ada perasaan ragu di dalam hatinya. Good night. Keesokan harinya, saat Chloe akan kembali minum obat, Chloe merasa terganggu karena kapsul hijau itu kembali terlihat. Chloe pun semakin penasaran. Hingga kemudian, Chloe merakit sebuah alat yang bisa membantu mengambil barang yang sulit dijangkau. Saat Diana sedang pergi, ia pun masuk ke kamar ibunya dan berhasil mengambil botol obat yang tersusun di dalam rak. Setelah diperiksa, ternyata namanya lah yang tertulis di kemasan kapsul bernama Trigoxin. Trigoxin. Seketika Chloe merasa tenang karena memang obat itu untuk dirinya. Namun Chloe masih menyimpan keraguan karena label stikernya mencurigakan, hingga ia pun memutuskan membuka labelnya. Ternyata itu adalah label palsu yang digunakan untuk menutupi label asli yang bertuliskan nama Diana Sherman, yang tidak lain adalah nama ibunya. Seketika Chloe merasa terguncang karena kapsul yang ia minum selama ini ternyata bukan untuk dirinya. Ia pun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya, dan sepertinya masih ada rahasia lain yang belum ia ketahui. Malam hari seperti biasa, Diana masuk ke kamar dengan membawa beberapa obat yang harus Chloe minum. Namun kali ini ia tak mau lagi tertipu. Lalu ia pun pura-pura menelan semua kapsul itu. Namun setelah sang ibu keluar, Chloe mengeluarkan kembali semua obatnya. Saat tengah malam, Chloe diam-diam keluar dari kamarnya, lalu pergi menuju ruang komputer. Ia bermaksud ingin mencari tahu mengenai kapsul bernama Trigoxin itu. Namun komputernya tidak ada koneksi internet, dan tanpa ia sadari, ternyata sang ibu telah memperhatikannya dari ruang dapur yang gelap. Keesokan harinya, saat Diana sedang menyiram tanaman, Chloe diam-diam menghubungi apotik tempat ibunya biasa membeli obat. Ia bermaksud ingin menanyakan kapsul bernama Trigoxin itu. Namun karyawan apotik itu mengenali nomornya dan mengira itu adalah Diana. Seketika Chloe pun menutup teleponnya. Hi, I was wondering if you could look up a medication for me. It's called Trigoxin. It's spelled... Setelah menunggu beberapa saat, Chloe kembali menelpon. Namun kali ini ia menghubungi layanan informasi dan ingin disambungkan ke pusat bantuan. Namun karena layanan ini berbayar, Chloe pun langsung mematikan teleponnya. Karena masih penasaran, Chloe menekan nomor secara acak dan akhirnya tersambung dengan seorang pria. Dengan perasaan panik, Chloe langsung meminta pria itu membantu mencari tahu mengenai kapsul yang ingin ia ketahui. Pria itu awalnya menolak karena ia tidak kenal siapa Chloe dan merasa tidak perlu membantunya. Namun karena Chloe terus memohon, pada akhirnya pria itu pun bersedia membantunya. Singkatnya, pria itu pun berhasil mendapatkan informasi yang Chloe minta. Pria itu menjelaskan bahwa Trigoxin adalah kapsul untuk mengatasi permasalahan jantung dan peredaran darah. Kapsul itu berwarna merah, sementara kapsul yang ia minum itu adalah berwarna hijau. What color are they?
Sampai di sini, Chloe merasa semakin bingung. Sebenarnya obat apakah yang ia minum selama ini? Saat makan malam, sikap Chloe langsung berbeda dari biasanya. Ia tidak selera makan dan terus memikirkan soal kapsul misterius itu. Kemudian, Chloe meminta sang ibu membawanya ke bioskop, di mana ia telah lama sekali tidak menonton film. Diana pun tidak keberatan dan menuruti permintaan Chloe. Esok hari sebelum berangkat ke bioskop, Chloe menyempatkan membuka sebuah celengan berisi kapsul yang selalu ia buang. Saat Diana larut menikmati film, Chloe pun memanfaatkan situasi dengan berpura-pura ingin ke toilet. Dan tak disangka, Diana pun membiarkan Chloe pergi sendiri. Tentu ini adalah kesempatan emas bagi Chloe untuk mendatangi apotik yang ada di seberang bioskop. Tak ingin membuang waktu, Chloe pun langsung menyeberang menuju apotik langganan ibunya. Ia menyadari bahwa waktunya tidak banyak dan ia harus segera mengetahui informasi mengenai kapsul itu. Namun ia mendapat halangan karena harus menunggu antrian. Tapi karena ia merupakan penderita disabilitas, Chloe pun dipersilahkan duluan menemui apoteker. Cutting through. I'm paralyzed. Feel bad for me. Hey, Mrs. Bates. Oh my goodness, Chloe, are you okay? What's the name of this pill? Setelah mengetahui maksudnya, sang apoteker pun menolak memberitahu. Karena itu adalah rahasia pasien yang harus dilindungi. Chloe beralasan bahwa ia dan ibunya sedang melakukan permainan untuk memecahkan misteri mengenai kapsul berwarna hijau. Namun sang apoteker tetap menolak memberitahu. Hingga kemudian wanita ini menemukan bahwa kapsul itu ternyata adalah obat untuk anjing. Dan nama asli obat ini adalah Ridocaine. You should get some for your dog. The answer you're looking for is Ridocaine. Green pill, gray cap. Seketika Chloe pun tersentak hingga penyakit asmanya pun kambuh dan membuatnya kesulitan bernafas. Setelah itu, Chloe pun bertanya apa yang terjadi jika kapsul itu dikonsumsi oleh manusia dan belum sempat mendapat jawaban. Seketika Diana pun datang. Canine leg pain or leg discomfort caused by To happen if you gave a human being Ridocaine. What would happen? I suppose your legs could go numb? Setelah mengetahui jawaban mengerikan itu, Chloe pun sangat terkejut. Ternyata kelumpuhannya selama ini bukanlah bawaan lahir, melainkan karena dirinya selalu mengkonsumsi kapsul anjing. Ia tak menyangka seorang ibu yang seharusnya melindunginya malah sampai hati membuat hidupnya menderita dengan kelumpuhan. Keesokan harinya, Diana mulai tidak tenang dan sangat gelisah karena ia yakin bahwa Chloe telah mengetahui semuanya. Dalam kepanikannya, ia mulai menyusun kata-kata untuk berusaha merayu sang dokter supaya meralat informasi mengenai kapsul itu dan meyakinkan bahwa dirinya tidak mungkin memberikan obat hewan untuk anaknya. Malam harinya, Diana bersiap mengirim email kepada seorang dokter yang biasa menangani Chloe. Namun entah mengapa, Diana mengurungkan niatnya dan ia pun akhirnya mencari informasi mengenai racun saraf olahan rumah. Keesokan harinya, Chloe pun terbangun dan melihat sarapan telah tersedia di sana. Kemudian Chloe naik ke kursi rodanya untuk keluar kamar. Namun ternyata pintu kamarnya telah dikunci. Chloe pun berusaha membuka pintu menggunakan kawat. Meskipun berhasil membuka kuncinya, namun pintu itu tetap tidak bisa dibuka karena Diana telah memasang kayu penyangga di balik pintu. Namun Chloe tidak mau menyerah dan terus mencari cara. Dengan kreativitasnya, Chloe pun memanaskan solder dan menyimpan air di mulutnya yang akan ia gunakan untuk memecahkan kaca jendela. Setelah berhasil keluar dari kamarnya, Chloe bersusah payah merayap di atas atap untuk menuju jendela ruang tamu, hingga ia pun berhasil sampai di sana dan langsung memecahkan kaca jendela. Setelah berhasil kembali masuk ke rumah,
ia pun segera menuju pintu kamarnya. Secara bersamaan, tiba-tiba asmanya pun kambuh dan ia pun harus berjuang bertaruh nyawa demi sampai kembali ke kamarnya. Setelah berhasil kembali masuk, Chloe langsung berusaha mengambil obat asma yang tersimpan di laci. Setelah kondisinya normal, Chloe pun menyadari bahwa inilah saatnya ia melarikan diri. Namun saat akan menuruni tangga, alat penurun kursi rodanya tidak bisa berfungsi karena Diana telah merusak kelistrikannya. Karena tidak punya cara lain, Chloe pun menjatuhkan kursi rodanya, sementara ia terpaksa harus terjun melewati tangga. Di saat bersamaan, ia merasa jari kakinya mulai bisa digerakkan. Dengan sisa tenaga yang ada, Chloe berusaha kembali naik ke kursi rodanya, dan ia pun segera meninggalkan rumah itu. Sementara Diana sedang dalam perjalanan pulang, dan Chloe menyusuri jalan raya mencari pertolongan, hingga kemudian ia mendengar suara kendaraan yang akan melintas. Karena takut itu adalah mobil ibunya, Chloe pun bersembunyi di pinggir jalan. Dan setelah memastikan itu bukanlah mobil ibunya, seketika Chloe langsung berpindah ke tengah jalan. Chloe? Help. Ternyata pria itu adalah Tom si tukang pos. Singkatnya, pria ini pun langsung menyelamatkan Chloe. Dan saat pria ini akan memasukkan Chloe ke mobilnya, tiba-tiba mobil Diana pun muncul dan sempat melihat Chloe bersama Tom. Okay. She's home. Wait here. Karena Tom telah mendengar pengakuan Chloe soal ibunya, Tom pun tidak mengizinkan Diana menemuinya. Diana pun menjelaskan bahwa keterangan Chloe itu tidaklah benar, di mana itu semua adalah pengaruh obat yang telah diganti oleh dokter. Dan sekarang ia baru pulang dari rumah sakit untuk mengatasinya. Dan Chloe tidak tahu apa yang ia bicarakan. Meskipun Diana terus berusaha memohon dan menjelaskan, namun Tom tetap tidak mau mengizinkannya dengan alasan apapun. Let's see what they think. Diana sempat berusaha menghubungi polisi. Namun sayangnya, lokasi mereka tidak ada sinyal. Hingga akhirnya Diana pun mengalah dan mempersilahkan Tom membawa Chloe. Dan ia akan mengikuti dari belakang. Yes, absolutely. Yeah. Thank you. Hospital or police? Please. Dan setelah Tom memasukkan Chloe ke dalam dan siap berangkat, tiba-tiba inilah yang terjadi. Any of those boxes fall down. Singkat cerita, Chloe akhirnya terbangun dari pingsannya, dan kini ia berada di ruang bawah tanah, sebuah ruangan yang tidak pernah ia masuki selama hidupnya. Ruangan ini sepertinya adalah ruangan kerja Diana. Di sana terlihat banyak sekali barang-barang kimia dan beberapa barang pribadi Diana. Hingga kemudian, Chloe menemukan sebuah amplop surat di tempat sampah. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah surat penerimaan kuliah dari Universitas Washington. Surat yang telah lama ia nantikan selama ini. Dan ternyata surat itu telah lama diterima oleh ibunya. Dan dengan teganya ia malah membuangnya. Sudah pasti Chloe sangat merasa hancur mengetahui semua ini. Ia tak menyangka sang ibu telah menghancurkan impian dan masa depannya. Setelah itu, Chloe melihat sebuah box bertuliskan nama ibunya. Karena penasaran, Chloe pun ingin melihat apa isinya. Namun saat akan mengambilnya, kursi rodanya ternyata telah diikat rantai besi. Mau tak mau, Diana memutuskan merayap mendekati box itu. Dan setelah mendapatkannya, Chloe langsung memeriksa satu persatu isinya. Di sana Chloe melihat beberapa dokumen dan foto-foto ibunya sewaktu kecil dan remaja. Hingga kemudian, Chloe menemukan amplop berisi foto seorang anak kecil yang bertuliskan namanya.
Dan ketika ia melepaskan kertas namanya, terlihatlah foto anak itu berjalan normal, yang mana artinya itu adalah fotonya sewaktu kecil dengan keadaan bisa berjalan. Dan bisa dipastikan bahwa Chloe bukanlah lumpuh bawaan lahir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Chloe menemukan akta kematian yang lagi-lagi bertuliskan namanya. Di akta itu terlihat di mana Chloe hanya berumur 2 jam 11 menit. Tentu saja, dari beberapa temuan ini membuat perasaan Chloe semakin terguncang dan semakin tidak mengerti apa yang telah Diana lakukan padanya selama ini. Tak sampai di situ, ia juga menemukan sebuah artikel berita di mana saat itu seorang bayi telah dicuri dari rumah sakit. Sampai di sini Chloe pun akhirnya mulai paham bahwa sepertinya bayi Diana saat itu memang telah meninggal karena lahir dalam kondisi prematur dan sempat mengalami kritis. Mungkin karena merasa kehilangan, Diana pun memutuskan mencuri seorang bayi. Dan hampir bisa dipastikan bahwa bayi curian itu adalah dirinya. Tak lama kemudian, Diana pun datang. Ia terkejut melihat barang-barang rahasianya telah berserakan di lantai. Seketika Chloe pun mengatakan bahwa Diana bukanlah ibunya dan ia adalah bayi yang telah Diana curi dari rumah sakit. You're not my real mom. Yes, I am. I am. Then who are they? No one. They don't matter to us. You took me from him! I saved you from them! Namun Diana membantah ucapan Chloe dan menegaskan bahwa Chloe adalah anaknya. Diana menolak disebut mencuri karena justru ia telah menyelamatkan hidup Chloe. Diana pun menambahkan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah untuk Chloe karena selama ini ia tidak pernah sekalipun menyakiti Chloe dan selalu melindunginya. Kemudian Chloe pun menyinggung soal kelumpuhannya. Apakah ini adalah bawaan lahir ataukah memang sebelumnya ia mampu berjalan? Karena Chloe masih terlihat ragu. Lalu Diana pun memperlihatkan semua botol obatnya kini telah kosong dan ia mengajak Chloe memulai kembali tanpa obat-obatan yang harus ia minum. Namun tidak mudah baginya untuk mempercayai ucapan Diana, sehingga Diana pun murka dan melakukan sesuatu yang membuat Chloe sangat ketakutan. Mom, please! Why do you have that, Mom? Singkatnya, Diana pun meracik sesuatu, sementara Chloe terus memohon supaya Diana menghentikan aksinya, di mana Chloe curiga bahwa ia akan dihabisi menggunakan cairan itu. Namun Diana sepertinya tak peduli dengan ketakutan Chloe. Ia pun mengambil suntikan lalu menarik cairan itu. Stop doing something bad. Please. Please, Mom. Please. No! No! Seketika Chloe semakin panik, lalu ia pun bersembunyi di sebuah ruangan. Sweetheart, open the door. Karena tak ada jalan keluar, Chloe pun mengambil satu botol cairan organofosfat. Ia akan memilih bundir jika Diana masih terus mengejarnya hingga kemudian. You need me. Ternyata Chloe masih bisa diselamatkan, meskipun saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Tak lama dokter mengatakan bahwa pasien percobaan bundir harus menjalani evaluasi kejiwaan. Dokter ini juga menyinggung mengenai Chloe yang telah berganti dokter selama belasan kali. Diana pun takut jika perbuatannya selama ini akan terbongkar. Hingga tak lama, ia pun memutuskan pergi. Sementara Chloe berusaha memanggil perawat untuk meminta sesuatu. Hey, what's up? Ternyata Chloe meminta diberikan pulpen, di mana ia ingin menuliskan pesan. Namun karena itu sangat berbahaya, perawat ini pun menolak memberikannya. Dan sebagai gantinya, ia memberikan sebuah krayon. Saat Chloe mulai menuliskan pesannya, tiba-tiba sang perawat menerima panggilan darurat karena seorang pasien mengalami kritis. 507 West. Patient in critical condition. Ternyata Diana telah memasuki ruangan dan melepaskan semua peralatan medis.
lalu diam-diam membawa Chloe pergi. Sepanjang pelarian, Chloe meminta pertolongan, namun karena keterbatasan kondisi, ucapannya itu tidak bisa terdengar. Hingga akhirnya, sang perawat pun menyadari Chloe telah menghilang, dan ia menemukan sebuah tulisan, "Ibu." Sontak ia pun melaporkan bahwa Chloe telah dibawa pergi oleh ibunya. Para security pun langsung mengepung akses keluar dari rumah sakit. Sementara Diana terus menuju pintu keluar dengan sebuah pistol di tangannya. Pelarian Diana pun akhirnya terhalang karena ia harus menuruni tangga. Sedangkan Chloe menatap sebuah banner di mana ternyata rumah sakit ini adalah rumah sakit universitas impiannya. Karena tidak ada jalan lain, Diana pun memutuskan membawa Chloe menuruni tangga. Namun saat akan turun, Diana merasa ada sesuatu yang mengganjal. Dan setelah diperiksa, ternyata Chloe telah mampu menggerakkan kakinya menahan dorongan. Hingga tak lama, para security pun sampai di sana dan meminta Diana meletakkan senjatanya. Hingga inilah yang terjadi. Put the gun down! We are going home! 7 tahun kemudian, Chloe mendatangi rumah sakit jiwa, di mana ia terlihat sudah bisa berdiri, meskipun masih menggunakan tongkat. Di sebuah ruangan, ia bercerita pada seseorang, di mana ia telah rutin melakukan terapi berjalan. Meskipun hasilnya belum sempurna, namun itu sudah sangat membuatnya bahagia. Chloe juga menceritakan bahwa kehidupannya kini telah jauh membaik dibanding sebelumnya. Dan lawan bicaranya itu tidak lain adalah Diana, yang kini telah mengalami gangguan jiwa. Chloe pun mengatakan bahwa ia sangat senang bisa kembali bertemu dengan Diana, yang masih ia panggil sebagai ibunya. It's good to see you, Mom. But I think it's time for me to go. Sebelum pergi, Chloe mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, di mana ternyata itu adalah kapsul hijau yang selalu ia minum. Lalu ia pun menyuruh Diana membuka mulutnya. I love you, Mom. Now open wide. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.